Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sweet Media ya. Teman-teman Sweet Media, semuanya yang saya hormati, baik yang di Jakarta, di Bandung, di Jogja, ada lagi di mana ini? Di Papua katanya nggak? Belum ada. Yang saya hormati semuanya ya, baik yang di kantor maupun yang di rumah. Syukur Alhamdulillah kesempatan ini, Ramadan ini kita bisa bertemu kembali bahwa tahun lalu, Ramadan lalu kita mohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang gitu dengan Ramadan ini. Ini bukti bahwa doa kita dikabulkan. Dan tentu kita juga tetap berharap memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan nanti ya yang akan datang juga. Tidak boleh kita putus untuk bersyukur. Jangan sampai kita berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Meskipun kita masih kurang taat misalnya, terkadang masih melanggar aturan Allah. Tetapi Allah tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita. Luar biasa Allah, rahmat Allah, nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Karena itu jangan sampai kita berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam ini juga bagian dari kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang terbesar adalah kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Dan perlu kita ketahui bahwa sangat besar cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada umatnya. Sampai-sampai beliau mengharapkan agar semua umatnya yang mengikuti ajaran-ajarannya untuk masuk surga bersama beliau. Nah, karena itu ada hadis yang menyatakan miftahul jannati la ilaha illallah. Ada yang kedua, miftahul jannati as-salah. Kunci surga la ilaha illallah. Yang kedua, kunci surga adalah salat. Nah, bahasa bebasnya itu kunci surga sudah dikasih kepada kita. Berarti kita sudah dikasih kunci surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti sayang dan perhatian Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, tinggal kita bagaimana mempertahankan kunci surga itu tetap ada kepada kita. Jangan sampai hilang. Kalau hilang kita nggak bisa masuk surga lagi nanti. Ya, kita pertahankan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kalau saya baca topiknya itu luar biasa, bagus sekali. Siapa yang bikin ya? Ada yang bikin tentu ada siapa ya? Tim apa sendiri? Bagus sekali ini. eh Kalau kita merujuk dari apa yang telah dibikin nih, Tor apa nih, apa namanya?
topik ya, judul lah, gampangnya judul yang dibikin ini. Nah, kita awali dulu dengan secara umum bahwa puasa itu setiap tahun datang kepada kita. Nah, tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak puasa itu. Atau bahasa lain, apakah kita masih bisa menikmati puasa dalam dalam arti kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah tidak. Makanya bersyukur tadi ya. Nah, puasa itu adalah kalau sudah datang puasa itu semua dibuka pintu-pintu surga. Jadi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nah, jika datang puasa itu dibuka pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka dan diikat setan-setan itu. Nah, ada yang bertanya, kok masih banyak yang berbuat berbuat yang mengikuti setan? Ya, sudah diikat aja setannya masih ikut, apalagi nggak diikat malah merajalela itu. Nah, itu jawaban-jawaban sesungguhnya yang apa namanya? Yang selorok aja apa ya? Asal-asal jawab. Sesungguhnya yang menutup, yang membuka pintu surga itu kita sendiri. Ya, yang menutup neraka ya kita sendiri. Yang mengikat setan-setan itu juga kita sendiri. Ya, kalau kita sendiri tidak mau mengikat setan itu ya jangan salahkan ya, jangan menyalahkan setannya. Setan diikat kok masih menggoda dan sebagainya. Ya karena kita sendiri tidak mengikatnya. Jadi itu kembali kepada diri kita. Nah, kita yang mengikat, kita harus ikat setan-setan itu. Kemudian ada hadis lain, asyamu junnah fala yarfus wala yah ya jahal ya wa in amruun qatalahu au syatamahu falyakul inni shaimun. Nah, puasa itu apa namanya? Perisai ya. Puasa itu perisai. Maka kalau ada orang datang mengajak berantem, ada orang datang mengajak untuk berbuat tidak baik, berbuat berkata kasar dan sebagainya, katakanlah kepadanya, ini soim, sungguh saya berpuasa. Itu cara untuk supaya kita bisa terhindar dari hal yang tidak baik. Nah, dalam apa namanya ini eh, yang dikirimkan kepada saya acuan ya, acuan bahwa diantaranya adalah ada realitas Rasulullah bagaimana ketika Ramadan. Sesungguhnya sama aja dengan kita. Rasul juga manusia biasa, ada sahur, ada buka, ya. Itu rutin biasa, ada sahur, ada buka. Karena itu kalau ada orang yang berpuasa tidak sahur dan tidak buka, itu melebihi Rasulullah. Sesungguhnya tak boleh itu, karena itu bukan apa namanya, bukan meniru Rasulullah. Rasulullah tetap sahur, Rasulullah tetap berbuka seperti biasa. Nah, kita juga begitu, sahur dan berbuka. Nah, kalau rutinitas yang bersifat ibadah, kalau yang wajib udah pasti jangan dimasukkan kepada misalnya nanti jam sekian sholat, jam sekian. Sholat itu kan wajib. Itu wajib dan nggak usah nggak usah nggak harus dicantumkan di dalam rencana-rencana kita. Emang itu wajib. Kalau di ini kan Ramadan itu kan terkait dengan memulai, misalnya membuat agenda. Kita berpuasa, kita pada bulan Ramadan ini memulai dengan berbuat ini dan seterusnya, baik perbuatan-perbuatan dicatat. Nah, kalau sholat itu wajib, apalagi kalau dijadwal. Sholat duhur jam jam 12 sholat duhur. Belum tentu waktu duhur itu jam 12. Sholat asar jam 3 sholat asar. Belum tentu sholat asar itu waktunya jam 3. Karena berubah-berubah waktu sholat itu. Ya, kalau ada sekedar ditulis
sholat. Nggak usah pakai jam ya, mestinya gitu. Tetapi sholat itu wajib. Itu harus, tidak boleh tidak. Tidak boleh tawar. Yang ditulis direncanakan sebagai rutinitas adalah memulai kita hal-hal yang bersifat sunnah. Misalnya meniru Nabi ya, Nabi itu sahur, kemudian di dalam aktivitas Ramadan itu membaca Al-Quran, ya, sholat taraweh, qiyamul lail, iktikaf. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Iktikaf terutama luar biasa peningkatannya itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, itu cara-cara Nabi sederhana sederhana saja bagi Nabi untuk menjalankan ibadah puasa seperti hari lain, tapi ada peningkatan tentu karena Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, dilipat gandakan semua amal perbuatan. Kalau kita melaksanakan di bulan lain, misalnya di hari-hari lain, itu kalau 10 kali kebaikan, nah, dilipat gandakan di bulan Ramadan lebih dari itu. Bahkan Allah sendiri yang akan mengukur atau menilai atau membalas pahala orang-orang yang berpuasa. Kemudian eh, ada interesting juga di eh, apa namanya panduan ini yang saya baca itu bahwa jadi judul saja Allah tidak menghendaki manusia itu sempurna. Nah, istilah itulah tidak menghendaki kita sempurna ya. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah, diciptakan tidak sempurna, tidak sempurna. Banyak dalil-dalil di Al-Qur'an itu wa khuliqal insanu dhaifa. Sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan dhaif atau lemah. Kalau dilihat dari surat Atin yang terkenal itu watin wazaitun wa turisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya manusia kami ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu bukan kesempurnaan, sungguhnya bentuk sebaik-baiknya. Ada juga yang mengatakan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, gitu ya. Nah, justru dengan ayat itu manusia harus mempertahankan. Jangan sampai karena ada nanti illalladzina amanu dan sebagainya itu wa amilus solihati falahum ajrun ghair mamnun. Ada pengecualian ya. Jadi wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian bisa diturunkan menjadi derajat yang rendah karena perbuatan manusia. Karena itu ayat itu dipertahankan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai menurunkan derajat manusia ke dalam derajat yang paling rendah. Tetapi secara umum manusia itu adalah lemah. Tidak ada yang sempurna karena yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan-kekurangan hendaknya disikapi sebagai kekurangan kemanusiaan, tetapi jangan sampai justru itu menurunkan derajat kemanusiaannya dari yang bagus, yang baik, yang tadi fi ahsani taqwim terus radadnahu asfala safilin, jadi yang rendah. Harus tetap dipertahankan kemuliaan sebagai manusia, makhluk yang diciptakan baik ya, terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau kemudian berbuat salah, di dalam hadis itu dijelaskan manusia itu manusia eh, tempat salah ya. Al insanu mahalul khoto wan nisyan ada. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan sampai salah dan lupa terus, gitu maksudnya. Memang tempatnya salah dan lupa, tapi tidak salah dan lupa terus. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ya itu salah, ada kesalahan.
Dan sebaik-baik salah itu adalah bertobat. Nah, kalau sudah berbuat salah, karena kita manusia, sadarilah, segeralah bersadar, segeralah untuk sadar bahwa kita salah dan segeralah untuk bertaubat, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Segeralah untuk menuju ampunan Allah, maghfirah wa jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terusan ayat itu ada kriteria-kriteria siapa-siapa yang manusia yang bertakwa dan sebagainya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, segeralah untuk mencari menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Nah, itu itu surat Ali Imran ayat ayatnya agak lupa-lupa ingat saya. Nanti dicari ya. Nah, sebagai manusia yang memang lemah, tidak sempurna, berusaha untuk mencari yang terbaik. Tetap kita apa namanya standar untuk menuju kebaikan itu ya tetap idolanya Rasulullah, standarnya Rasulullah. Tapi Rasulullah itu Nabi dan Rasul Allah, Muhammad Rasul dan Nabi Allah. Mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeda dengan manusia-manusia biasa. Sudah dijamin oleh Allah maksum, terbebas dari perbuatan dosa. Kalau kita tidak ada yang menjamin itu. Itu Rasul ya. Tapi kita menuju ke sempurnaan apa ke manusia mendekati kepada manusia yang baik gitu tetap kepada Rasulullah contohnya tapi tidak boleh kita menyamai Rasulullah karena derajat kita berbeda misalnya ya kewajiban yang diberikan kepada Rasul karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul wajib dia menjalankan tahajud. Nah, tiap malam wajib. Dan tuntutannya besar karena Nabi dan Rasul. Sampai diceritakan tuh sampai bengkak kakinya dan sebagainya saking tingginya tuntutan karena beliau Muhammad ini sebagai Nabi dan Rasul. Di dalam surat Al-Isra itu disebutkan eh, ayatnya bahwa tahajud itu adalah nafilah, sesuatu yang dibolehkan atau kelebihan nafilah itu sunnah ya. Tapi bagi Nabi itu adalah wajib sesungguhnya. Asa ayya ba'asa ka rabbuka maqamam mahmuda. Karena dengan tahajud itu akan mencapai derajat yang mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dari sebagian malam maka bertahajudlah. Itu untuk Nabi ya, nafilatal lak. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan tahajud itu akan menuju kepada makom atau tempat yang terpuji. Bagi kita tetap kita menuju atau meniru cara-cara bertahajud Nabi. Tetapi tidak boleh kita melampaui atau menyamai karena beliau adalah Nabi dan Rasul, maksum sifatnya yang tidak berbuat dosa atau terbebas dari dosa. Itu Nabi. Tapi kita tetap ya apa namanya melakukan tahajud. Nah, kalau kurang-kurang sedikit misalnya nggak seperti Nabi, jangan kemudian merasa wah saya tidak sempurna, tidak seperti Nabi, jangan. Memang harus apa namanya ya kurang-kurang itu wajar bagi kita gitu maksudnya ya. Tapi tetap berusaha untuk seperti Nabi, meniru, berbuat baik, akhlaknya baik dan sebagainya. Tetap contoh yang kita tiru adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di dalam kesederhanaan kita sebagai manusia itu kita juga harus tidak boleh berlebihan. Makan ya makan, minum ya minum, tidur ya tidur, nggak boleh berlebihan. Kulu washrobu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfin wala mukhilatin. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan bersodakolah kalian, dan berpakaianlah kalian fi ghairi israf. Jangan sampai berlebih-lebihan, ya, dan jangan juga berbuat riak. Riak itu apa? Riak itu pamer, pengen dipuji orang oleh orang lain itu riak. Jangan. Itu berlebih-lebihan tidak boleh, riak juga tidak boleh. Makan normal saja makan boleh. Kalau konsep Nabi yang kita pernah bahas tahun lalu itu kaitannya juga ada makan kan? Makan nggak boleh berlebihan ada juga. Ya sekedarnya saja. Makan ya makan. Makanlah ketika lapar, berhentilah ketika sebelum kenyang. Tidak pakai jam sebenarnya kalau makan itu kan jam 12 orang makan, tapi karena ini pekerja karyawan punya jam istirahat jam 12 sampai jam 1 misalnya, yaitu pergunakan untuk makan, karena dengan waktu itu kalau kita gunakan maka kita tidak mengambil waktu lain yang untuk bekerja. Nah, itu perintah ya, perintah termasuk cara Nabi dalam makan dan minum dan berpakaian tidak boleh berlebihan. Kemudian ini sampai jam berapa ini? Masih ada berapa menit? Masih ada 30 menitan lagi, Pak Ustadz. Oh, masih ada 30 menit. Iya, Masih ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala karena manusia ini ya tidak sempurna, serba kekurangan dan sebagainya, lemah dan sebagainya, maka Allah membukakan pintu yang seluas-luasnya terhadap pengampunan pengampunan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan manusia. Jangan berpikir seperti kita ya, tidak bisa. Allah itu Maha Pengampun, Maha luas pengampunannya, Maha kasih sayang, Maha murah, Maha segalanya. Jadi kalau kita mungkin ada orang berbuat dolim sama kita, bikin kesalahan sama kita, terus kita nggak mau memaafkan. Allah tidak seperti itu. Allah sangat luas. Ya. Di dalam hadis dinyatakan, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiun nahar. Jadi sesungguhnya Allah itu membuka pintunya, tangannya, membuka tangannya. Itu berarti membuka itu menerima gitu ya. Tangannya pada malam hari untuk memberikan ampunan kesalahan hambanya pada siang hari. Itu dibuka. Malam buka tangannya Allah itu untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang berbuat salah, dosa pada siang hari. Dan Allah juga wayab yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Allah juga membuka tangannya siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa pada malam hari. Jadi sudah disiapkan, menyiapkan terus tidak pernah menutup taubat itu sampai terbitnya matahari ya dari tenggelamnya matahari. Jadi semalaman suntuk ditunggu hambanya yang berbuat dosa itu kapan dia bertobat. Allah membuka tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya. Luar biasa. Kalau di surat Al-Baqarah akhir, banyak yang hafal ini ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana, ini doanya ya. La tu'akhidna
inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami, la atau akhidna, ya. Inna sina kalau lupa, kalau kami lupa. Au akhtana dan kalau salah. Ini sudah belum berbuat dosa, belum buat salah, belum lupa, sudah minta dijamin ampunannya itu, dijamin untuk apa namanya mendapatkan ampunan Allah. Lah itu akhirnya jangan sampai di apa namanya disalahkan atau dihukum kami karena kita berbuat salah dan lupa. Itu luar biasa. Ini ayat memberikan jaminan kepada hamba-hamba Allah bahwa yang berbuat salah, yang berdosa, asal dia minta, mohon kepada Allah untuk pengampunan Allah, pasti akan diampuni. Ada lagi? Anak jawab atau gimana? Atau sudah waktunya? Belum? Masih? Masih ada waktunya Pak Ustadz. Masih Apakah ada? mau dilanjut Nah, tanya oke, jawab saya atau lanjutkan gimana? dulu ya. Oke, Nanti kalau silahkan. sudah habis tolong di stop, ya. Siap Pak Ustadz. Tolong di stop, ya. Nah, dalam beragama kita ini, sesungguhnya agama Islam itu tidak memberatkan. Banyak kemudahan-kemudahan, ya. Inna din yusrun, ya. Walan yushaddatin ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah. Dan yang siapa yang bikin yang bikin membebani, yang bikin apa namanya, yang bikin berat, ya kita sendiri kadang-kadang. Agama itu mudah semuanya. Mudah, gampang gitu ya. Tapi tidak boleh menggampangkan. Harus kita serius misalnya kalau beragama ya. Nah, tapi kadang-kadang kita sendiri terjebak untuk memberatkan diri kita sendiri. Contoh dalam sholat saja, orang yang sholat itu wajib, pertama ya, wajib dengan berdiri. Itu syarat sholat. Rukun sholat itu berdiri. Syarat rukunnya. Kalau nggak bisa berdiri karena sakit, boleh duduk. Karena sakit boleh berbaring. Karena sakit juga masih boleh melakukan sholat karena nggak bisa duduk, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa. Dengan isyarat gerakan tubuh kita, anggota tubuh kita. Nah, kemudian kalau tuh nggak bisa juga, masih bisa dengan hati kita. Kalau hatinya nggak bisa juga, dia harus disolatkan berarti. Sudah ya. Kalau nggak bisa juga. Sampai seperti itu kemudahan dalam ibadah kepada Allah, sholat ya. Contoh sholat ini paling pokok. Kenapa sampai ada pilihan-pilihan, bukan pilihan ya, alternatif. Kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, kemudian berbaring. Karena saking wajibnya sholat, tidak ada pilihan lain. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali kalau wanita yang berhalangan. Itu kan nggak boleh. Nah, karena itu wanita ya memang itu tidak boleh sholat dalam saat haid atau menstruasi. Menstruasi. Kalau laki-laki jangan bilang, kok nggak sholat? Saya berhalangan. Jangan bilang begitu. Nggak ada laki-laki alasan untuk tidak sholat. Nggak ada ya. Harus kapanpun, dimanapun sholat. Tuh. Ada cara-cara. Nah, ini juga bagian dari kemudahan dalam beribadah, beragama itu. Kita dalam perjalanan misalnya sulit untuk sholat dalam tepat waktu atau dalam waktunya. Boleh kita dengan menjamak ya, mengumpulkan dua waktu sholat misalnya gitu. Kalau perjalanannya terlalu memberatkan agak jauh, boleh juga dikosor. Dikosor itu disingkat, diringkas. Boleh digabung, boleh dengan jamak dan kosor. Kita pergi ke daerah yang sangat jauh, misalnya ke mana? Ke luar pulau misalnya kemana yang jauh sekali.
Ke Surabaya saja sudah boleh ya, kita jamak dan qashar. Sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, tetapi tetap agama memberikan aturan tidak boleh semaunya menjamak dan mengkosor. Misalnya asar sama maghrib nggak boleh. Terus apa namanya duhur sama subuh sama duhur nggak boleh. Nah, harus tetap ikuti cara cara tetap ada batasan, ada caranya. Jadi caranya itu ada di Al-Quran, asal dari waktu. Asal waktu sholat itu ada di Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Itu tadi ayat sebelum ayat tadi wa minal laili fatahajjat bihi. Itu ayat sebelumnya itu tentang sholat. Dirikan sholat ketika matahari di tengah-tengah, tergelincir di tengah-tengah. Setelah tegak lurus. Dalam bahasa fikih namanya istiwa. Kalau sudah menceng dikit, itu waktu duhur. Nah, nanti ada menceng lagi, siang itu menceng-menceng lagi, matahari itu ketemu lagi, bayangan sama, terus menceng lagi lebih, itu waktu asar. Itu satu. Ini dulu kisamsi itu. Ila ghosakil lail, gelapnya malam. Gelapnya malam itu ada dua. Gelapnya malam pertama itu maghrib, gelapnya malam kedua itu isya. Alasannya maghrib itu terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, muncullah safakul ahmar, awan merah. Yang kita merah itu, begitu awan merah hilang itu gelap malam kedua itu waktu isya. Subuh berdiri sendiri, fajar berdiri sendiri. Dan nggak boleh kalau subuh dijamak sama duhur nggak boleh. Harus duhur sama asar, maghrib sama isya. Boleh duhur di waktu asar namanya jamak takhir. Boleh asar di waktu duhur namanya jamak takdim. Boleh maghrib di waktu isya namanya jamak takhir. Boleh isya di waktu maghrib namanya jamak takdim. Didulukan. Dicampur di awal. Kalau yang dicampur di akhir, yang apa namanya di waktu yang kedua berarti takhir. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya sholat 2 rakaat salam kalau duhur. Terus nanti sholat lagi 2 rakaat untuk asar. Gitu ya. Boleh. Ya kalau maghrib sama. Kalau maghrib nggak boleh. Kalau maghrib di kosor satu setengah. Nanti salamnya di tengah-tengah bagaimana? Nggak bisa. Ya kan? Tetap tiga. Tiga dan dua. Sholat 3 rakaat maghrib. Terus salam ditambah 2 rakaat sholat isya. Itu caranya. Jadi kemudahan-kemudahan dalam beragama itu sudah terlihat dari cara-cara ketika melaksanakan ibadah. Ibadah meskipun boleh tetapi tetap ada aturan-aturannya. Kemudian kita dalam beragama, dalam memulai atau melaksanakan ibadah itu memang dianjurkan untuk istiqomah namanya. Istiqomah itu kontinuitas, terus menerus gitu. Jangan jangan begini misalnya sekali sampai full semalam suntuk tahajud misalnya. Besok lusa nggak lagi gitu ya. Lebih baik malam itu setiap malam 2 rakaat tapi continue terus menerus. Itu namanya kontinuitas, istiqomah namanya dalam beribadah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat Abdullah ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ini, Abdullah bin Amr. Nabi SAW, ya Abdullah, la takun misla fulan. Ya, kamu jangan seperti orang itu, kata Nabi. Yaqumul lail fataroka qiyamul lail. Orang itu, fulan itu mendirikan atau qiyamul lail, sholat tahajud kata malam,
Tapi nantinya ditinggalkan sholat malam itu. Seperti saya contohkan tadi bahwa dia malam tahajud sampai full, besok enggak lagi, lusa enggak lagi dan seterusnya. Lebih baik terus dilakukan meskipun sedikit, ya 2 rakaat misalnya, sholat terus menerus. Kalau kuat terus nanti tambah lagi 2 rakaat, nanti terus menerus ditambah dengan witir. Witir kalau belum bisa tiga, satu, minimal satu witir itu karena witir kan ganjil satu, minimal satu. Terus tiga, lima, tujuh, dan seterusnya. Jadi sebaiknya seperti itu. Itu ibadah yang terus menerus. Jangan seperti tadi. Nabi melarang Abdullah, jangan seperti Fulan. Hari ini melaksanakan sholat, qiyamul lail, besok ditinggalkan. Nggak lagi. Ya. Qumul lail fataroka qiyamul lail. Jangan seperti itu. Masih ada waktunya? Masih ada sekitar 5 menit lagi untuk Belum pemaparan lagi. materi Ustaz. Iya. Oke. Untuk mencapai apa namanya tadi judul ini bahwa eh, kita itu supaya apa ya tidak 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 menuntut hal-hal yang bukan kemampuan kita ya. Misalnya dalam hal apapun dalam hal apapun kita harus bersifat qanaah. Qanaah itu menerima apapun pemberian Allah setelah adanya usaha, ikhtiar. Kalau kita mencari yang sempurna, ya sulit. Tapi kalau memaksimalkan mungkin bisa. Tapi kalau toh nggak bisa, setelah usaha yang maksimal itu, apa yang kita dapatkan itu kita terima. Itu namanya qanaah. Itu qanaah ya. Qanaah itu kemudian nanti menuju kepada syukur. Bersyukur itu dari qanaah menerima. Kalau kita tidak Kalau dalam bahasa Jawa itu nrimo ing pandum ya, menerima pemberian bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah usaha, itu ya tidak boleh kalau nggak ada usaha terus konaah konaah terus tanpa usaha nggak boleh. Karena kalau gitu nggak ada upaya namanya. Itu bukan konaah, itu namanya bunuh diri. Ya, putus asa nggak boleh, orang putus asa itu dilarang ya. Walayai asu mirauhillah. Jangan kamu berputus asa kepada rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Ingkar terhadap kekuasaan Allah, ingkar terhadap kemahabesaran Allah, bahwa Allah maha pemberi rezeki dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kita kalau udah putus asa itu eh, pasrah, tapi pasrahnya pasrah tanpa ikhtiar itu nggak boleh. Jangan disamakan dengan qanaah, itu nggak boleh. Pasrah setelah adanya usaha. Nah, bahasa dari tawakal itu setelah adanya usaha, menerima kenyataan dari ikhtiar kita, apapun yang ada yang diberikan oleh Allah namanya qanaah, dan itu yang akan membawa kita kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya memberikan apa namanya kisah yang sangat menarik ya, bahwa tentang tentang apa namanya qanaah, tentang qanaah itu. Nah, dalam hal supaya kita menerima apa adanya dari Allah ya, belajar untuk bersifat qanaah itu kalau perintahnya jangan kita melihat yang paling yang apa yang paling tinggi di antara kita. Nah, kalau melihat untuk supaya ini, jangan lihat yang tinggi-tinggi. Nah, lihatlah yang di bawah kita. Itu untuk membawa kita kepada qanaah itu. Tapi untuk bermotivasi tetap.
tetap untuk melihat yang tinggi motivasi, tetapi jangan terus-terusan kita terus itu terus sebagai ini saya harus seperti dia. Kalau nggak dapat terus nanti putus asa itu nggak boleh. Kalau nggak dapat ya sudah harus qanaah. Tetap begitu. Terus begitu. Jadi kalau nggak dapat apa yang kita mau raih, kita kembalikan bahwa ini sudah maksimal. Ini pemberian Allah yang sudah maksimal. Berarti harus kita terima. Itu lihatlah apa yang di bawah kita ya untuk kemudian kita membawa kepada qanaah. Oh masih setelah 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 apa yang kita kita rencanakan kita mencari yang maksimal terus tidak dapat kemudian kita kembalikan bahwa ternyata masih ada yang di bawah kita. Nah, harus begitu. Kalau nggak begitu nanti kita sendiri yang kemudian menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, banyak kambing hitam di antara kita. Nah, salah kita sendiri, orang lain dikambing hitamkan dan sebagainya. Sampai Allah pun dikambing hitamkan, disalah-salahkan. Itu akibat orang yang tidak qanaah, yang tidak menerima terhadap pemberian Allah. Itu jangan sampai kita mengalami atau berbuat seperti itu, jangan sampai. Itu sangat berbahaya. Masa Allah disalah-salahin? Semua salah sampai Allah disalah-salahin. Ini salah Allah. Kenapa sampai saya begini? Ini salah Allah katanya. Saya diciptakan, ditakdirkan seperti ini salah Allah dan sebagainya. Nggak boleh. Nah, dalam perdebatan tentang penerimaan apa namanya kenyataan itu juga ada perdebatannya. Misalnya orang yang memahami bahwa takdir itu di atas segala-galanya, maka dia akan eh, kurang berusaha, jadi ya takdir di atas segala-galanya. Tapi kalau orang yang memahami bahwa usaha manusia ya akan menentukan takdirnya, itu akan memberikan semangat. Misalnya begini, ayatnya semua ada di Al-Quran, cuman kita harus hati-hati untuk memahaminya ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Itu bagian dari semangat upaya kita agar kita terus berikhtiar semaksimal mungkin bahwa takdir Allah itu mengikuti usaha manusia. Jangan sampai nanti wah ini takdir sudah, tapi nggak ada upaya sama sekali. Itu yang salah. Jangan sampai ini sudah meyakini takdir, semua takdir sehingga kita tidak berupaya sama sekali. Itu tidak boleh. Dan itu berbahaya sekali dalam hidup. Nah, kalau di perbedaan itu ada takdir itu ada yang dua, ada yang mubrom, ada yang mu'alak. Mubrom itu yang sudah ditentukan oleh Allah dan mu'alak itu bergantung masih terhadap usaha manusia. Tapi ini juga masih ada yang membantahnya, ya. Karena kenyataannya apa takdir itu mu'alak, banyak yang mu'alak. Maksudnya kenyataan dalam keseharian takdir itu bergantung kepada usaha manusia. Yang ulama yang mengatakan bahwa takdir itu mubrom, sudah ketetapan Allah itu antara lain mati, ya, jodoh, terus apa namanya mati itu umur masuk ya, jodoh, ada lagi nasib. Itu itu masuk yang mubrom sudah ditentukan manusia. Tapi kenyataannya jodoh itu juga ada yang mubrom, ada yang mualak. Kalau orang nggak berusaha untuk mencari jodohnya, misalnya ada orang tua yang mengenalkan anak-anaknya kepada itu kan bagian upaya dari untuk menjodohkan. Jodoh berarti masih juga bisa bergantung kepada upaya manusia. Nasib misalnya, ada orang yang sangat apa namanya sangat rajin misalnya dalam mencari nafkah gitu. Dia lebih berhasil misalnya daripada yang lain. Ada juga yang tidak. Nah, jadi masih bisa diperdebatkan, tidak semua mubrom. Kematian misalnya, orang-orang yang sangat hati-hati
dalam apa tidak ceroboh misalnya dalam segala hal, dalam perjalanan, dalam melaksanakan hidup, makan dan minum, konsumsi dan sebagainya, bisa menahan dia dari kematian itu. Bisa lebih panjang umurnya misalnya. Kalau sembrono sembarangan, ugal-ugalan, ternyata dia kena musibah, tabrakan mati misalnya. Nah itu kan dari usaha masing-masing, bukan hanya sekedar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Ini contoh-contoh dari upaya kita agar kita bisa bersifat qanaah, tidak sampai menyalahkan Allah nantinya. Semua itu karena takdir, takdir Allah, takdir dikit-dikit takdir Allah, dikit-dikit takdir Allah. Tidak seperti itu. Semua itu bergantung kepada usaha manusia. Kemudian akhirnya nanti kita kembalikan setelah upaya dan ikhtiar kita maksimal, itu yang kita terima, itulah takdir Allah. Jadi kita gabungkan kemudian. Ya, demikian barangkali. Baik, terima kasih banyak, Masya Allah Ustadz atas sharing-sharingnya dan ilmu-ilmunya yang insya Allah ini sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari nih tadi dari awal diingatkan bahwa kita itu diciptakan sebagai sebaik-baiknya manusia, bukan yang sempurna gitu ya. Nah, teman-teman dan kakak-kakak semua nih barangkali ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Nur Hamid, dipersilahkan ya. Boleh untuk on mic ataupun menuliskan Iya. pertanyaannya di kolom chat. Kalau misalkan mau anonim juga boleh ya untuk dikirimkan ke DM aku. Oke. Nah, di sini di sini sudah ada yang raise hand ya. Pak Ustadz ada. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Ya. Di sini saya ingin bertanya Ustadz, saya memahami ya bahwa di bulan Ramadan ini kan bertujuan untuk memperdalam hubungan spiritual kita dengan Allah gitu, sekaligus juga meningkatkan kualitas. Yang ingin saya tanyakan itu dalam perspektif Islam, khususnya dari sudut pandang fikih gitu, manakah yang lebih diprioritaskan Ustadz? Hablum minallah atau hablum minan nas? Hmm. Sebenarnya saya juga paham bahwa keduanya itu saling berdampingan dan tidak dapat dipisahkan seperti itu. Mungkin yang saya lihat gitu, mungkin ada beberapa segelintir orang yang bisa menerapkan keduanya dengan baik gitu. Tapi sebagai mungkin dari saya sendiri gitu, sebagai manusia yang masih banyak dosa dan juga kesalahan gitu, saya ingin tahu gitu, bagaimana Islam menjelaskan skala prioritas untuk masalah ini gitu, Ustadz. Jadi bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena juga kalau semisal disuruh apa ya, untuk seimbang antara keduanya itu masih sangat sulit bagi kita gitu. Jadi saya ingin tahu prioritasnya itu yang mana sih sebenarnya menurut fikih seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digabung apa yang lain apa langsung? eh, Mungkin digabung ya. oh ya boleh Pak Ustadz. Baik. Kata Ada kata. Oke. ada lagi Yang berikutnya. teman-teman yang mau bertanya, kakak-kakak yang mau bertanya secara langsung. Oke, sebetulnya ini ada lewat chat ya Pak Ustadz, saya bacakan. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan kedua. Setelah Rohim tadi, ketika beribadah, saya seringkali ada kekhawatiran. Ibadahnya akan diterima atau tidak. Khawatir ibadahnya tidak sempurna nih Pak Ustadz gitu. Apakah kekhawatiran ini wajar dan bagaimana cara menanggapinya? Itu Siapa itu namanya? eh ini Ada tidak namanya? mau disebutkan namanya Pak Ustadz. Nonim, nonim. Ya, anonim. Oke, ini memang pada Ya, suka malu-malu biasanya Pak Ustadz, jadi anonim ya. gitu. Ada lagi? Oke, ini ada lagi pertanyaan yang ketiga ya Ya, Pak Ustadz. Anonim juga ini sepertinya. nonim. Pengen bertanya soal jodoh katanya Pak Ustadz. Kalau Hmm, misal kita dikenalkan jodoh oleh orang tua, tetapi kita nggak sesuai sebagai anak yang berbakti, apa yang harus kita lakukan? hmm. Bagaimana usaha yang harus kita lakukan untuk mendekatkan jodoh
kita. Itu pertanyaan ketiga, Pak Ya. Ustadz. Nah, sudah. Ya, mungkin boleh Ya, itu dijawab dulu juga ya. Nanti pertanyaan Pak Ustadz. nyambung Ya, lagi ya. iya, nanti Oke. kalau ada yang bertanya mungkin menyusul. Ini Mas Rohim, Pak Rohim ini. Udah menikah belum? Belum Ustadz. Mas Rohim, udah menikah belum? Belum Ustadz. Sudah. Belum belum. Mudah-mudahan nanti cepet dapat jodoh ya. Amin Tapi amin. berupaya untuk jodoh, untuk mencari jodoh. Nanti ada kaitan sama perjodohan itu tadi soalnya. Pak Rohim ini eh, prioritas antara hablum minallah wa hablum minannas. Kalau untuk di persentase sih prosentasenya agak sulit juga itu. Memang sulit memprioritaskan mana yang hablum minallah dulu apa hablum minannas. Nah, tetapi kalau kita memahaminya, ibadah itu adalah bukan hanya ibadah yang bersifat mahdoh. Mahdoh itu adalah yang sudah ditentukan oleh Allah. Sholat, puasa itu mahdoh namanya. Zakat, puasa, haji, karena itu ada aturannya. Kalau nggak sesuai dengan aturan kan nggak bisa. Nah, nggak boleh ya, harus terbatas. Kalau tidak hanya itu, tapi ibadahnya itu ibadah yang selain itu semuanya bisa bernilai ibadah. Jadi langsung penggabungan sesungguhnya. Misalnya kita juga melaksanakan sholat, sekaligus dalam kehidupan sehari-hari, bekerja, beraktivitas, apa saja, itu bisa bernilai ibadah. Nah, sehingga eh, perintah perintah Allah atau ayat Al-Quran em, apa namanya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Tujuan maksudnya, tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak ciptakan jin dan manusia. Jadi dua ini makhluk ini semuanya mendapatkan taklif atau perintah ya, jin dan manusia. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi kalau manusia nggak ibadah, itu bukan tujuan Allah diciptakan. Nah, untuk memenuhi tujuan itu, kalau sholat kan nggak mungkin sehari semuanya sholat, malah nggak boleh sama Nabi. Ada orang di masjid terus nggak keluar keluar masjid ditegur sama Nabi. Tidak boleh seperti itu karena kamu punya keluarga, karena kamu punya kehidupan di dunia. Nggak boleh. Tetapi supaya supaya tetap semuanya bernilai ibadah, hal-hal yang kita lakukan niatkan untuk mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah. Tetapi perbuatan itu perbuatan yang bukan perbuatan yang melanggar agama. Kalau yang dilarang nggak boleh, misalnya mencuri, mencari ridho Allah, ya nggak boleh mencuri kok mencari ridho Allah, nggak boleh. Itu kan dilarang soalnya kan, larang. Hal semuanya, semuanya aktivitas semuanya untuk mencari ridho Allah. Semuanya mencari ridho Allah. Itu bernilai ibadah. Jangan dipisahkan antara misalnya eh, ibadah itu hanya ibadah saja, misalnya sholat saja. Terus dipisahkan dengan bekerja. Pekerjaan itu ibadah. Ibadah kalau untuk niat mencari ridho Allah, misalnya kita mencari bekerja ya, bekerja ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri karena kita hidup di dunia, kebutuhan keluarga kita itu luar biasa nilainya. Karena orang yang mempertahankan keluarga, mempertahankan harta itu kalau sampai mati, mati syahid jadinya. Saking tingginya eh, kepentingan keluarga itu, kepentingan hidup itu. Bahkan untuk nyawa ini ada orang mau sholat, kemudian ada orang mau kecebur, misalnya mau tenggelam, kalau bahasa Jawa itu kelelep itu boleh meninggalkan puasa itu menyelamatkan orang itu karena itu kebutuhan darurat
yang bersifat dengan nyawa. Itu saking tingginya nilainya, Pak. Nah, kalau kita kalau sholat seperti sholat apa namanya duhur kan waktunya ada. Kita mau sholat duhur misalnya, ada orang mau tenggelam, kita lapangan orang tenggelam itu nilainya lebih besar. Nah, berarti prioritasnya adalah lihat dulu kebutuhannya. Kalau kebutuhan doruri, itu namanya nyawa itu kebutuhan doruri, kebutuhan yang sangat apa namanya vital ya. Kalau doruri itu didahulukan terlebih dahulu. Jadi kalau ada nyawa ini terancam, ya nyawa terancam, tidak ada makanan lain kecuali makanan yang haram, halal, jadi halal. Hanya untuk menyelamatkan nyawa itu nggak boleh seterusnya halal. Nah, ketika ada bangkai misalnya haram dimakan, tapi karena ini untuk menyelamatkan nyawa, maka bangkai itu menjadi halal. Pada saat itu saja, setelahnya tidak. Nah, seperti itu kebutuhan daruri itu, nyawa ya. Nah, berarti urutannya ya prioritasnya nyawa. Kalau untuk nyawa didahulukan. Sampai ibadah pun boleh nomor dua. Kalau nyawa, untuk kata nyawa itu kenapa? Karena nyawa itu Allah yang memberikan dan diberikan kepada kita. Kalau kita mempertahankan pemberian Allah sama juga menghargai atau menghormati Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kalau di kehidupan sehari-hari ambulan itu ada ambulan. Ambulan itu ada yang membawa mayat dan ada yang membawa orang sakit. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang membawa orang sakit karena dia urusannya nyawa. Kalau yang sudah meninggal sesungguhnya biasa saja karena dia hanya diperintahkan untuk mempercepat pemakaman misalnya. Bukan berarti menghalalkan segala cara, enggak. Tapi kalau nyawa itu wajib yang lain minggir, harus karena nyawa. Jadi prioritasnya beda. Kalau yang membawa orang sakit, pertahanan nyawa, apa pertaruhannya nyawa dengan ambulan yang membawa orang sudah meninggal, beda. Yang wajib didahulukan adalah yang membawa orang yang sedang sakit karena dia mempertahankan nyawa. Kebutuhan doruri dulu. Itu prioritasnya. Nah, kalau yang lain-lain ya sambil jalan Pak Rohim terus niatkan aktivitasnya untuk mencari ridho Allah. Itu semua bernilai ibadah. Justru dengan begitu maka nilainya ibadah semua itu. Jadi lebih banyak jadinya. Hablum minallahnya jadinya kan. Hablum minannas juga kita niatkan sebagai ibadah. Begitu Pak Rohim ya. Yang kedua, nanti kalau masih ini kita teruskan lagi. Tadi ada yang bagaimana supaya apa tadi itu? Dia ragu antara diterima atau tidak. Untuk beribadah, wilayah kita itu wilayah manusia yang beribadah. Jangan berpikir wilayahnya di Allah. Yang menerima itu Allah urusannya. Tidak usah berpikir kita diterima atau tidak. Laksanakan saja. Tetapi laksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Itu bagi ibadah-ibadah yang ada aturannya. Makdo, misalnya sholat. Sholat itu harus wudhu ya wudhu dulu. Nggak boleh, harus suci dari wudhu hadas kecil dan besar. Misalnya punya hadas besar harus mandi dulu. Punya hadas kecil, batal wudhunya ya wudhu dulu. Menutup aurat, syarat-syaratnya ya. Memasuki waktu, ya. Kemudian eh, kalau sudah masuk di dalam sholat, ya rukun-rukunnya diperhatikan. Harus baca Fatih, harus niat. Takbiratul ihram dengan niat. Kemudian baca Fatihah, rukun-rukunnya dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi, jangan berpikir diterima atau tidak, nggak usah itu urusan Allah. Tapi syarat rukunnya harus dipenuhi. Puasa misalnya, puasa ya harus niat. Niat puasa itu wajib, rukun termasuk. Tidak boleh makan dan minum di siang hari. Itu yang rukun-rukun puasa yang bersifat syariah ya. Kalau yang batinnya lain lagi nanti nggak boleh bicara orang lain, nggak boleh gibah, nggak boleh ini adu domba dan sebagainya itu yang bersifat
batin nanti ya, nggak boleh berkata kotor. Itu juga wajib tapi berkaitan dengan nilai pahala. Tapi kalau rukun syariatnya niat. Nah, niat itu gimana? Apakah harus diucapkan? Boleh diucapkan. Boleh tidak juga. Misalnya kita jam 4. Sekarang subuh kan jam berapa? 4.40 kalau salah ya. Setengah 5 lebih. Jam 4 kita makan. Kalau hari-hari biasa makan jam 4 malam nggak pagi? Kan nggak. Berarti itu tandanya kita mau puasa. Nggak usah diucapkan juga itu sudah niat puasa. Sudah tercatat sebagai orang yang berpuasa. Niat puasa berarti. Seperti itu. Nah, diniatkan, diucapkan juga memantapkan niat lebih bagus juga. Misalnya setiap habis sholat tarawih, niat puasa, boleh. Bagus. Tapi malamnya, kalau kita nggak niat puasa sore tadi, habis apa namanya? Habis tarawih, tiba-tiba malam kita bangun puasa, sahur, makan sahur, nggak biasa makan pada saat itu sudah indikasi dari niat untuk berpuasa. Itu dipenuhi. Setelah dipenuhi itu, baru kita menyerahkan kepada Allah. Urusan Allah diterima atau tidak itu. Siapa tadi yang anonim itu ya? Nggak usah ragu. Nggak usah ragu ya. Yakinlah kalau sudah kita terpenuhi, apa-apa yang telah disyariatkan, itu urusan Allah untuk menerima dan tidaknya. Allah maha kuasa, maha segalanya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Nah, justru tidak boleh kita punya pikiran diterima atau tidak ya. Diterima atau tidak itu was-was. Itu gangguan setan itu. Gangguan iblis supaya kita nggak merasa diterima. Orang was-was itu dilarang dalam dalam jangan setan. Kita nanti diterima. Urusan Allah yang terima dan tidak, nggak usah mikir kita. Tapi urusan kita memenuhi syarat dan rukun dari ibadah itu. Nah, tentang perjodohan, nih Pak Rohim kalau dijodohin orang tua nanti, kalau nggak cocok, bilang yang baik kepada orang tua ya. Misalnya nggak setuju, jangan sampai membentak karena larangan membentak orang tua itu luar biasa ini ya, nggak boleh. Kita harus taat orang tua meskipun kita tidak mentaati aturan apa namanya yang diperintahkan, tapi cara kita untuk menjawab atau menanggapinya dengan cara yang baik. Nabi Ibrahim itu punya ayah juga malah berkaitan dengan perbedaan akidah, tapi cara menjawabnya juga baik. Tidak kemudian memusuhinya, tidak, tapi cara menjawabnya baik, tetap hubungan kemanusiaannya baik. Nah, pasti kalau eh, dengan cara-cara yang baik kita menyampaikannya, orang tua juga menyadari, pasti menyadari. Apalagi ya, nah, kalau perjodohannya itu istilahnya itu unsurnya yang dipaksakan, yang diberikan kepada orang tua itu hanya bersifat apa ya, yang materi misalnya gitu, yang anu yang ini orang kaya misalnya, kamu supaya kaya ini, itu sudah nggak, sudah boleh kita menolak misalnya kalau nggak cocok. Kalau cocok sih nggak apa-apa, apalagi nggak punya calon, dikasih calon orang tua, ya sudah alhamdulillah malah itu. Nah, saya punya teman itu dari Lombok, teman kuliah, begitu dijodohin orang tua, dia malah bersyukur karena dia sudah kaya, sudah nasabnya baik. Karena jodoh itu kan harus dipilih kan, nasabnya baik, ya, nasab. Dari nasabnya, dari cantiknya, dari hartanya, dari agamanya. Jadi nanti juga kalau dijodohin orang tua itu bisa dipakai standar. Itu perintah Rasul. Kalau mau nikahin, lihatlah dia nasab, lihatlah dia hartanya, lihatlah dia apa tadi saya sampaikan, agamanya. Lihatlah dia rupanya. Tapi yang terpenting dari tiga empat itu adalah agamanya, karena agamanya. Nah, karena agama itu tidak bisa eh, bisa agama itu bisa menjamin nantinya. Tapi kalau yang lain bisa pudar, harta bisa hilang, ya, nasab bisa berubah, kemudian rupanya bisa
berubah, pasti berubah. Nanti kalau tua kan peot semua jadinya, udah berubah. Tapi kalau agama sampai mati kita kalau agama, ya. Jadi itu situ standarnya. Nah, kalau standar itu terpenuhi, dijodohin, wah, ya bersyukur kalau begitu man sebagai anak. Kalau sudah dijodohin semuanya ada, wah, sudah cantik, ya, sudah kaya. Ini bagi yang bagi yang laki-laki nih, sudah nasabnya baik, agamanya bagus, wah, itu udah luar biasa. Yang bagi yang perempuan udah ganteng, ya kan? Terus wah, menemui empat semuanya, nasabnya baik, hartanya ada, agamanya bagus, udah luar biasa. Apalagi alasannya menolak, nggak mungkin kalau gitu menolak. Tapi namanya manusia mungkin punya pilihan masing-masing. Nah, yang sudah menjadi pilihannya sampaikanlah dengan baik, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah menyembah Allah, perintah itu, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini anu ya. Orang tua kita pada tua. Biasanya ini ukurannya udah tua, udah lama, udah orang tua udah tua itu kan macam-macam apa namanya permintaannya dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai kita mengatakan saja nggak boleh, apalagi sampai lebih kasar dari itu. Karena itu sampaikanlah dengan baik, ya, sampaikanlah dengan hormat, sampaikanlah dengan alasan-alasan yang bisa diterima oleh orang tua. Nah, pasti orang tua menyadari. Jangan sampai di apa namanya dikasar-kasari, jangan sampai. Jadi itu ya tadi siapa namanya itu anonim juga ya yang perjodohan ya. Tapi kalau Anda belum punya calon dijodohin ya bersyukurlah, apalagi calonnya sesuai dengan itu. Siapa itu? Itu jodohnya. Oh, adiknya ya. Adiknya Pak Rohim ya. Ada muncul di situ. Ada penampakan tadi kayaknya. Ada lagi? Kalau ada yang sanggahan boleh. Atau pertanyaan yang lain Baik, boleh. terima kasih banyak Pak Ustadz atas pertanyaan jawaban-jawabannya ya. Nah, ini ada dua pertanyaan tambahan ya. Yang Hmm, pertama, ya. katanya seperti ini Pak Ustadz. Kalau aktivitas sedang padat, misalnya sedang yang ada banyak hal yang dikerjakan di pekerjaan nih gitu. Terkadang menjalani hidup dan ibadah itu hanya sekedarnya nih. Jadi Gimana gimana? merasa nggak Apa yang sekedarnya? eh, menjalani hidup dan ibadah. Oh ya, Ya, sekedarnya. hanya sekadarnya. Hmm, Jadi, merasa tidak bermakna gitu, Pak hmm, Ustadz. hmm, Dan hambar. Bagaimana solusinya? hmm. Itu pertanyaan pertama. Ya, Dan yang kedua, ini sepertinya eh, anak-anak muda gitu kan banyak yang undangan bukber gitu ya, Pak Ustadz. Buka ya, bersama. ya, Jadi katanya pertanyaannya seperti ini. Seringkali kita mengadakan silaturahmi melalui buka bersama sebagai ya, bagian dari hablum minannas. Namun, kadang ya, kala sholat maghribnya jadi terlambat katanya karena menunggu ya, antrian sholat. Sehingga ibadah ya, tidak sempurna karena tidak tepat waktu. Apakah ini ya, diperbolehkan? ya. Ya, Oke, itu Pak Ustadz. ada lagi? Ya, sudah Pak Ustadz dua pertanyaan Ya, terlebih dahulu sepertinya. oke. Ya, pada terlambat ya. Oke, begini ya. Yang pertanyaan ini ada kaitannya nih satu dua ini pertanyaannya, dua-duanya. Jadi aktivitas padat, terus contohnya bukber, itu sudah contoh itu kan ibadahnya jadi lambat. Jadi begini ya, sholat misalnya, sholat itu ada waktunya. Maghrib itu punya waktu sekarang jam berapa masuk maghrib? Jam 6:20, 15. Kalau nggak salah ya, Jakarta sekitar jam 6:15 sampai jam 7:24. Sekitar 1 jam waktunya. Nah, itu waktu maghrib. Selama
sholat maghrib kita pada waktu itu masih sebagai orang yang melaksanakan sholat maghrib, orang yang beribadah. Bukan kurang, bukan. Tapi kalau sudah di luar waktu itu, waktu isya, tidak sholat maghrib, itu yang kurang. Tidak melaksanakan sholat maghrib namanya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjalankan sholat dalam waktu sholat. Itu yang terpenting. Dalam kondisi-kondisi yang padat, aktivitas banyak, kemudian apa namanya tadi, itu ada silaturahim bubur dan sebagainya karena ngantri dan sebagainya tempatnya nggak ada, atau karena kita perjalanannya jauh nggak nyampe nyampe sana udah mau apa mau isya tapi waktu maghrib masih ada terus sholat, itu masih tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat maghrib. Nah, ini yang perlu catat dulu ya. Jangan merasa kurang, jangan sampai begini, ini yang harus dirubah. Waktu maghrib masih ada 5 menit, kemudian kita nggak usah dah sekalian aja, itu nggak boleh. Justru kurang 5 menit ini harus dimanfaatkan maksimal, segera untuk wudhu, segera sholat. Seandainya hanya dapat takbir saja, Allahu Akbar, terus adzan isya, berarti maghrib kan sudah masuk waktu isya kan, itu masih tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat maghrib. Begitu. Nah, memang apa namanya fi awali waktiha itu sholat itu sempurnanya baiknya di awal waktu. Tetapi itu tidak semua sholat. Bahkan sholat isya itu di akhir waktu juga baik karena disambung dengan sholat tahajud gitu. Jadi tidak semua begitu. Asal yang benar itu adalah sholat pada waktunya. Itu wajib, harus sholat pada waktunya. Yang tidak boleh itu sholat tidak pada waktunya. Itu nggak boleh. Sudah pasti nggak boleh itu. Kecuali ada sebab-sebab lain. Misalnya, yang boleh sholat tidak pada waktunya itu orang yang lupa. Oh, misalnya lagi ya sibuk atau apa yang sangat eh, sibuk sekali sampai lupa bener, bukan melupakan, bukan nanti bukan, tapi lupa benar, nggak sholat, sudah masuk isya. Nah itu boleh sholat pada waktu isya, berarti maghribnya. Namanya kodok. Sama yang kedua tidur. Orang tidur itu tidak mempunyai apa namanya bisa diangkat ininya, bisa diangkat tidak tercatat atau dibolehkan lah bahasanya dari melaksanakan ibadah. Orang tidur dari maghrib sampai isya, sampai subuh. Nggak ada bangunin, memang saking capeknya. Seandainya begitu ya, seandainya begitu, itu sholat yang ditinggalkan dimaafkan. Tapi harus dikodok setelah dia bangun nanti melaksanakannya. Nah itu yang boleh tidak sholat pada waktunya adalah orang yang lupa dan orang yang tidur. Itu. Jadi kalau masih di waktunya meskipun lambat itu masih tercatat sebagai orang yang sholat. Jangan sampai ini harus dirubah. Jangan sampai justru waktunya tinggal sedikit, udah sekalian aja nanti. Itu nggak boleh. Justru harus segera buru-buru. Buru-buru itulah yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang menyegerakan. Masih mengejar maksudnya. Mencari ridho Allah berarti. Mencari ampunan Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Salah, banyak orang yang begitu. Wah, tinggal 5 menit, tanggung katanya. Malah nggak sholat. Ini salah sekali itu. Salah besar. Tetap sholat. Nah, asal dia masih dalam waktu maghrib, waktunya, tidak hanya maghrib, waktu isya, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, asal masih dalam waktunya, semuanya tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sudah
Di luar waktunya itu yang dicatat tercatat sebagai orang yang tidak melaksanakan sholat. Begitu jadinya. Terjawab ini semuanya, dua-duanya nih bareng ya. Nah, jadi tadi bagus juga kok buka puasa silaturahmi tapi kok sholatnya lambat. Kalau sholatnya lambat masih ditolerir, tapi kalau meninggalkan sholat itu nggak boleh. Sama orang berpuasa tapi nggak sholat, itu terbalik. Ya itu salah. Orang sholat, orang puasa kok nggak sholat. Yang wajib kan sholat itu. Puasa boleh ditinggalkan? Ya nggak boleh juga, tetap harus puasa. Tapi puasa juga boleh ditinggalkan bagi orang yang sakit dan musafir. Itu ayatnya di Al-Baqarah nanti dicari ya, surat Al-Baqarah 183. Boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir. Kalau puasa, sholat nggak boleh, nggak sholat, nggak ada alasan. Pokoknya sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Sakit ada caranya, musafir ada caranya sholatnya, tetap harus sholat. Perang pun tetap harus sholat dengan cara perang. Namanya sholat khauf, sholat karena perang. Nah, kalau kalau apa wanita lain lagi itu kan memang tidak boleh sudah karena halangan ya atau haid atau menstruasi. Itu beda. Itu itu syar'i, halangan syar'i namanya. Halangan syar'i itu halangan yang dibolehkan oleh syarak atau hukum. Oke? Ada lagi? Baik, Pak Ustadz, sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah Waktunya semakin habis. tipis ya nih, sudah semakin Oke. sore ya. Ya. Jadi karena waktu kita terbatas di diskusi sore hari ini, jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan pematerian Nah, dan juga saya menjawab tutup ya. pertanyaan-pertanyaannya. Ya, silakan Pak Ustadz. Saya tutup dulu bahwa eh, apa namanya untuk supaya kita ini sesuai dengan judul itu qanaah menerima. Jadi ada seorang sufi bernama Syakik Al-Balkhi namanya. Balkhi itu nama daerah. Pertama dia orang kaya ini, sufi tapi ya kaya. Jadi kak sufi itu jangan dibilang compang-camping terus apa miskin enggak ya, kaya dia. Sufi itu kaya. Dia nggak boleh sufi itu terus mencerminkan orang sufi itu anu gitu miskin tuh enggak. Tapi kaya tetap bahasa sufi. Sufi itu karena hatinya. Dia pergi kemudian ketemu sama burung. Berdagang. Saudagar besar. Berdagang. Kemudian lihat burung, ada burung patah sayapnya. Nggak bisa nyari makan. Tiba-tiba ada burung lain yang ngasih makan dia. Kemudian terinspirasi dia. Ah, kalau gitu ngapain saya berdagang pulang aja, kata dia. Pulang dia. Nah, begitu pulang, sama gurunya ditegur. Ibrahim Adam dan gurunya itu, Adham. Kenapa kamu balik? Nggak bisa berdagang. Ya ngapain saya berdagang nyari duit banyak-banyak. Orang Allah udah menjamin rezeki saya. Itu buktinya burung. Burung aja yang sayapnya patah dijamin oleh Allah. Dikasih makan, dapat makan dia. Kata Ibrahim Adham, gurunya bilang, lebih baik menjadi orang yang tangannya di atas. Al-yadul ulya khairum min yati sufla. Orang tangannya di atas memberi itu lebih baik daripada orang di tangannya di bawah meminta. Jadi lebih baik mana? Kaya apa miskin? Akhirnya dagang lagi, semangat lagi dagang. Karena yang sesungguhnya menjadi sufi itu adalah hatinya. Jadi lebih baik bisa memberi daripada meminta. Nah, itu tuh anu ya. Nah, yang kedua, eh, dalam kondisi sekarang ini kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika sahabat sahabat ini menyaksikan di masjid, melewati masjid ada kerumunan orang banyak dan berbicara macam-macam gak karu-karuan. Kemudian dia lapor kepada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin,
apakah engkau nggak memperhatikan itu orang di masjid bicara apa? Bahasa kasar begitu ya. Terus Sayyidina Ali menyampaikan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti ke depan akan terjadi banyak fitnah, kata Rasul. Kata Ali, Sayyidina Ali, jika fitnah itu terjadi, apa solusinya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Eh, berpeganglah kepada kitab Allah Al-Quran." Itu pesan Rasulullah. Dan dijelaskan kemudian isi Al-Quran itu adalah menceritakan orang-orang sebelum dan setelah kamu. Al-Quran hukum dan peraturan-peraturan di antara kalian. Al-Quran kitab yang tegas dan bukan candaan. Penjelasannya itu siapa yang meninggalkan Al-Quran karena takut kepada orang yang kuat, maka akan dilemahkan oleh Allah. Siapa yang mencari tujuan dan pedoman hidup selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Ini Rasul yang menyampaikan isi Al-Quran itu. Nah, di antara itu yang dijelaskan oleh Rasul tentang Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bosan ketika diulang-ulang. Al-Quran, eh, kalau orang berbicara dengan Al-Quran maka jujur. Kalau orang berbuat amal dengan Al-Quran dapat pahala. Kalau orang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Kalau orang mengajak seseorang kepada Al-Quran pasti mendapatkan jalan yang lurus. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian pesan Sayyidina Ali Amirul Mukminin kepada sahabat Haris, wahai Haris, ambillah Al-Quran jika terjadi fitnah nanti ke depan. Di antara di mana saja, kapan saja fitnah itu akan terjadi. Jangan salahkan dunianya, misalnya sekarang. Sekarang karena teknologi, karena pengaruh teknologi, pengaruh apa itu IT, apalagi di sekarang ini, sebagainya, sehingga itu akan berpengaruh. Ya usah, semuanya itu akan terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi, nggak usah menyalahkan zaman. Salah zamannya ini karena saya begini dan begitu. Disalahkan lagi zaman. Nggak ada. Tetap aja kita harus punya pegangan hidup namanya Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tetap kita berharap memohon kepada Allah akan dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Ya mudah-mudahan juga masih bertemu dengan saya juga Ramadan berikutnya dalam kesempatan yang sama seperti ini atau dengan yang lain. Mudah-mudahan tetap kita bertemu dengan Ramadan. Intinya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan mohon maaf sekali lagi. Barangkali ada kekurangan-kekurangan. Dan semuanya selamat menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kesempatan Ramadan ini, yang Ramadan itu adalah awalur rahmah. Sekarang ini masih rahmah karena 10 hari kan awalur rahmah. Wa ausatuhu maghfirah. Nah, bulan maghfirah ya, bulan maghfirah. Wa wa akhiruhu itkum minanar. Dan yang potongan yang ketiga adalah terbebasnya dari api neraka. Diawali dengan rahmah, kemudian diteruskan dengan maghfirah Allah, dan kemudian kita terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.